Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufus Rivaldo, NPM 2001201001086 dari Strategi Operasi Kelas M. Di sini saya akan menjelaskan tentang Product and Service Development. Apa itu strategi pengembangan produk? Pada titik tertentu dalam bisnis Anda, dataran pertumbuhan akan tercapai. Hal ini dapat terjadi karena perubahan tren pasar, pesaing baru, atau pergeseran perilaku konsumen. Apapun alasannya, inilah saatnya Anda perlu memeriksa strategi baru untuk meningkatkan pendapatan Anda, meningkatkan produk Anda yang sudah ada, atau menciptakan produk baru yang segar yang memiliki permintaan di pasar Anda dapat membantu menjaga kurva pertumbuhan Anda terlihat sehat. Di blog ini kami membahas strategi pengembangan produk dan beberapa contoh praktiknya. Definisi strategi pengembangan produk. Ini adalah strategi di mana perusahaan Anda merencanakan dan mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk saat ini dan memperkenalkannya ke pasar yang sudah ada. Ini adalah strategi yang sangat berguna karena kebutuhan untuk menemukan pembeda untuk mempertahankan keunggulan kompetitif. Strategi pengembangan produk yang sukses menempatkan penekanan pada riset pasar dan konsumen. Membuat konsep, membangun, menguji, meluncurkan, dan memasarkan kepada pelanggan yang bersemangat di mana ada permintaan yang ada atau meningkat untuk solusi. Strategi ini dapat mengambil pendekatan yang bervariasi seperti: yang pertama, mengembangkan produk baru yang mirip dengan produk Anda saat ini. Yang kedua, menciptakan kembali atau meningkatkan produk Anda yang sudah ada. Yang terakhir, membuat produk baru berdasarkan perilaku pembelian pelanggan Anda. Selanjutnya yaitu Matrix Unsolved. Matrix Unsolved strategi pengembangan produk merupakan bagian dari Unsolved Matrix. Kerangka Matrix dibuat pada tahun 1957 oleh Igor Ansoff sebagai panduan untuk membantu perusahaan merencanakan pertumbuhan masa depan mereka. Ini berisi 4 strategi pertumbuhan bisnis alternatif yang berguna ketika perusahaan berusaha memasuki pasar baru atau yang sudah ada dengan produk yang ada atau yang baru dikembangkan. Selanjutnya yaitu mengukur strategi pengembangan produk baru Anda. Memiliki strategi pengembangan produk baru membantu menentukan model penetapan harga produk yang diperbarui, fitur yang disempurnakan, dan jumlah keuntungan yang akan diperoleh perusahaan Anda. Ada banyak hal yang dipertaruhkan untuk perusahaan Anda. Mengembangkan produk baru perlu mempertimbangkan risiko yang terlibat, biaya keseluruhan, tekanan pada sumber daya tim Anda, dan waktu ke pasar. Akankah pengembangan produk Anda memenuhi kebutuhan pelanggan Anda? Apakah itu akan bertentangan dengan penawaran pengembangan produk pesaing Anda sendiri? Apakah itu akan memiliki hasil akhir untuk meningkatkan laba Anda? Melacak proses pengembangan produk Anda berarti Anda dapat mengelola kemajuan dan mengukur hasil dari pembuatan produk baru dan memodifikasi yang sudah ada. Tidak ada cara standar untuk mengukur pengembangan produk, tetapi penting bagi Anda untuk setuju dengan tim pengembangan Anda tentang KPI yang sesuai untuk dilampirkan ke proyek Anda saat ini, bergerak di sepanjang peta jalan dari penyusunan strategi hingga penyelesaian. Contoh strategi pengembangan produk. Strategi untuk pengembangan produk yang sukses dimulai dengan penelitian di pasar. Jika bisnis Anda memiliki data yang solid untuk target pasar Anda dapat menilai dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dengan membangun solusi. Selalu ada baiknya melihat bagaimana merek terkemuka memecahkan masalah yang muncul atau bereaksi terhadap perubahan terkonsumen. Pengembangan produk seringkali bisa sederhana mengambil produk yang sudah ada, memodifikasinya sedikit, dan menjualnya ke pasar Anda yang sudah ada. Ini menambah nilai bagi pelanggan yang mungkin membeli produk baru Anda meskipun mereka memiliki versi saat ini. Apple adalah contoh utama dari ini. iPhone baru dirilis setiap beberapa tahun, dan fitur yang ditingkatkan seringkali sangat minim. Kamera yang lebih baik, desain yang lebih tipis, pengisian daya nirkabel. Terlepas dari peningkatan yang tampaknya kecil ini, penggemar Apple selalu tertarik untuk mendapatkan
produk yang baru dikembangkan ini dan dengan senang hati membayar sejumlah yang semakin besar untuk hak istimewa tersebut. Dengan strategi pengembangan ini, Apple dapat terus mendorong pendapatan dengan satu produk yang secara bertahap mereka adaptasi sering waktu seiring dengan perubahan teknologi dan tuntutan konsumen. Di saat strategi pengembangan produk mungkin terlihat seperti MailChimp yang berupaya memperkenalkan CRM yang terintegrasi dengan perangkat lunak emailnya. Misalnya, siklus hidup perangkat lunak diperbarui oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan kebutuhan harian pengguna. Untuk bertahan di era online yang kompetitif, perusahaan SaaS harus cukup gesit untuk mengantisipasi dan merespon perubahan ini untuk memastikan mereka tetap menjadi yang terdepan. MailChimp menanggapi kebutuhan banyak penggunanya yang membutuhkan solusi lengkap yang lebih fleksibel untuk mengelola pekerjaan mereka sehingga fungsi CRM lahir. Kita juga dapat melihat strategi pengembangan produk yang berkembang sebagai kolaborasi antara perusahaan seperti Spotify dan Uber. Para pemimpin pasar ini bermitra untuk memberikan pengalaman berbagi kendaraan yang lebih kaya dan lebih personal bagi pengguna dan pada gilirannya mendorong mereka sendiri dan meningkatkan permintaan akan layanan mereka. Bagaimanapun perusahaan Anda memilih untuk melakukan pengembangan produk, penting untuk menyusun strategi mulai dari mengumpulkan data hingga membangun, menguji, meluncurkan, dan kemudian mengukur hasilnya. Memiliki peta jalan yang solid memastikan bahwa tim Anda dan pemangku kepentingan utama selaras dalam misi pengembangan produk mereka, dan bahwa hasil akhirnya adalah sukses. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.